Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu komponen-komponen pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu komponen-komponen pembelajaran. A. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik, yang menarik untuk digarisbawahi, yaitu dari pemikiran Kemp dan David E. Kapel bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tertulis atau written plan. Nana Syaodi Sukmadinata pada tahun 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua yaitu memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Bagian B, materi pembelajaran. 1. Pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran instructional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Menurut National Center for Vocational Education Research (LTD), ada 3 pengertian materi pembelajaran, yaitu pertama merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Yang kedua, segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, seperangkat substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu jenis-jenis pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, lambang, nama, tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip adalah berupa hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat, prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang terakhir, 5. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Oke, selanjutnya yang ketiga, prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah yang pertama A. Relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi 2 macam. Yang ketiga, adekuensi atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Dalam perkembangan materi belajar, guru harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Potensi peserta didik meliputi potensi intelektual,
emosional, spiritual, sosial, dan potensi vokasional. B. Relevansi dan karakteristik daerah. Jika peserta didik bersekolah dan berlokasi di daerah pantai, maka pengembangan materi pembelajaran diupayakan agar selaras dengan kondisi masyarakat pantai. C. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Kebermanfaatan bagi peserta didik. Pengembangan materi pembelajaran diupayakan agar manfaatnya dapat dirasakan peserta didik dalam waktu yang relatif singkat setelah suatu materi pembelajaran tuntas dilaksanakan. E. Struktur keilmuan yang sesuai dengan materi pembelajaran suatu ilmu. F. Aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Mengembangkan materi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan potensi peserta didik, tingkat perkembangan peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, dan alokasi waktu dan perkembangan peradaban dunia. G. Relevansi kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. H. Alokasi waktu. Oke, selanjutnya yang keempat adalah cakupan materi pembelajaran. Dalam cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah aspek kognitif, aspek efektif atau aspek psikomotor. Karena ketika sudah mengimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua, keluasan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Yang ketiga, kecakupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya adalah 5 kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Winarno tahun 1983 bahwa pembelajaran adalah proses berlangsungnya kegiatan belajar dan membelajarkan siswa di kelas. Pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi guru dan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran adalah merupakan suatu proses yang menjadi inti dari kegiatan transfer of knowledge dan transfer of action dari guru kepada siswa di sekolah. Secara sederhana, proses pembelajaran adalah interaksi antara guru dengan siswa secara langsung dalam kelas dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari guru kepada siswa. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka belajar dapat diartikan sebagai suatu aktivitas individu yang berkelanjutan melalui kegiatan dan pengalaman sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada individu baik sikap maupun perilakunya. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan, kemahiran, keterampilan, kepribadian, sikap, atau kebiasaan yang akhirnya mampu untuk melaksanakan tugas atau kerja tertentu dengan baik. Oke, C. Metode. 1. Pengertian metode pembelajaran. Metode menurut Jamaluddin dan Abdullah Ali dalam Kapita Selekta Pendidikan Islam berasal dari kata meta berarti melalui dan hados jalan. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.
2. Macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran banyak macam-macam dan jenisnya. Setiap jenis metode pembelajaran mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tidak menggunakan satu macam metode saja, mengkombinasikan penggunaan beberapa metode yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Dalam melaksanakan suatu pembelajaran harus diawali dengan kegiatan perencanaan pembelajaran, seperti A. Siswa atau peserta didik. Pemilihan suatu metode pembelajaran harus menyesuaikan tingkatan jenjang pendidikan siswa. B. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap pelaksanaan pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. C. Faktor materi pembelajaran. Materi pelajaran memiliki tingkat kedalaman, keluasan, kerumitan yang berbeda-beda. Materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang tinggi biasanya menurut langkah-langkah analisis dalam tataran yang beragam. D. Situasi pembelajaran. Situasi pembelajaran yang diciptakan guru tidak selamanya sama, maka guru harus memiliki metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan. E. Fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran. F. Faktor alokasi waktu pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga harus memperhitungkan ketersediaan waktu. G. Guru. Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi dan kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. 4. Kriteria pemilihan metode pembelajaran. Kriteria pemilihan metode pembelajaran yaitu A. Sifat atau karakter guru. B. Tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak. C. Fasilitas sekolah yang tersedia. D. Tingkat kemampuan guru. E. Sifat dan tujuan materi pembelajaran. F. Waktu pembelajaran. G. Suasana kelas. Dan yang terakhir yaitu konteks domain tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu D. Alat. 1. Pengertian alat pembelajaran. Menurut Wijaya dan Rusyan 1994, yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media pendidikan berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Baik, yang kedua itu tujuan dari alat peraga. Berikut ini beberapa tujuan alat peraga disebutkan selain di atas tadi ialah sebagai berikut. A. Alat peraga dalam pendidikan memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. B. Alat peraga pendidikan dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, di mana siswa belajar dengan banyak sekali kemungkinan, sehingga belajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. C. Alat peraga pendidikan mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat segera bersesuaian antara kelas dan di luar kelas. Alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. 3. Manfaat dari alat peraga. Untuk lebih jelas dan terperinci, berikut ini manfaat dari penggunaan alat peraga pendidikan, yaitu antara lain sebagai berikut ini. A. Menimbulkan minat sasaran pendidikan. B. Mencapai sasaran yang lebih banyak. C. Dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam proses pendidikan. D. Dapat merangsang sasaran dari pendidikan untuk mengimplementasikan ataupun melaksanakan pesan-pesan kesehatan atau pesan pendidikan yang akan disampaikan. E. Dapat membantu sasaran pendidikan untuk belajar dengan cepat serta belajar lebih banyak materi atau bahan yang disampaikan. Baik, selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data,
orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Baik, selanjutnya yaitu F, evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dan evaluasi juga kegiatan untuk mengetes tingkat kecakapan seseorang atau kelompok orang. Semua kegiatan mengajar belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat memberi motivasi bagi guru maupun siswa. Mereka akan lebih giat belajar, meningkatkan proses berpikirnya. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui prestasi dan kemajuan siswa, sehingga dapat bertindak yang tepat bila siswa mengalami kesulitan dalam belajar.